Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para senior yang hadir pada sore ini, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, bertemu, menguji gagasan, berdiskusi, dan lain-lain. Sudah banyak gagasan yang disampaikan. Saya hanya menambahkan sedikit. Kalau kita melihat tentang gagasan surau, pertama kita harus melihat dari sisi seperti kita berbisnis. Kalau berbisnis yang kita cari adalah yang pertama tentu tentang berapa besar return yang akan kita peroleh kalau berinvestasi di suatu bidang. Maka dalam agama Islam, agama kita, itu sudah dikatakan apabila seorang anak Adam meninggalkan dunia ini, maka putuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal. 3 hal ini yang menjadi yang dikatakan secara bisnis, inilah return terbesar kita kalau berinvestasi selama di dunia ini. Apa investasi itu? Yang pertama adalah investasi terhadap mendidik anak yang soleh. Yang kedua, berinvestasi dari sisi mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah berinvestasi dari sisi sedekah tujariyah. Nah, adakah sebuah kegiatan yang kita bisa berinvestasi dari 3 hal ini? Nah, jawabannya insya Allah ada, apa itu adalah surau. Surau adalah sebuah investasi yang memberikan return terbesar untuk kita hidup di akhirat nanti. Apa return terbesarnya? Surau adalah tempat yang insya Allah bisa mendidik anak-anak soleh, terutama tentu kewajiban kita untuk anak kita sendiri. Yang kedua adalah surau adalah tempat kita untuk bersedekah tujariyah. Yang ketiga adalah surau adalah tempat bagi kita untuk mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin berinvestasi, maka berinvestasilah di surau. Mendirikan masjid, membangun sebuah pendidikan, dan mendidik anak-anak kita. Coba dibayangkan tadi dari para remaja, teenager yang ikut memberikan insight apa yang mereka rasakan. Memang itu adalah yang mereka rasakan. Makin besar sejak mereka kecil, kemudian semakin lama semakin besar, mereka itu merasa terasing dengan kegiatan orang tuanya. Kenapa? Orang tua melakukan sebuah pekerjaan, aktivitas yang sangat berbeda dengan aktivitas orang tuanya. Apa contohnya? Para remaja lebih suka main video game misalnya. Orang tua kemungkinan besar tidak suka dengan video game, apalagi yang sudah berumur 60 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas. Maka terjadi di situ adalah alienasi. Anak berkembang dengan caranya sendiri, orang tua berkembang dengan cara sendiri. Kira-kira apa yang bisa menyatukan mereka? Salah satunya adalah surau. Kenapa hanya surau? Kenapa salah satunya surau? Karena di dunia barat, kalau kita memberikan hanya perintah, maka anak-anak kita akan selalu men-challenge kenapa kita diperintah begitu. Kalau kita di kampung dulu, diperintah orang tua, maka kita akan katakan, insya Allah kan kita ikuti. Kenapa? Kadang-kadang diberikan sebuah punishment, sebuah hukuman, baik itu berupa lecutan, dari rotan, lecutan dari segala macam, sehingga kita itu harus patuh. Bagaimana kalau kita di luar? Di luar jangan sekali-sekali anak kita mendapatkan perlakuan lecutan. Kenapa? Dia akan bisa menelpon polisi untuk mengatakan ayahnya atau ibunya memberikan harassment untuk dia. Dan kita juga akan bermasalah untuk itu. Nah, tantangan mendidik anak kita di luar adalah kalau hanya perintah itu akan susah. Maka berdasarkan pengalaman, apa yang perlu kita lakukan? Dalam surau kita harus orang tua mendidik dengan cara memberikan example. Give them an example instead of order. Berikan mereka contoh, bukan perintah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa anak-anak kita
lari dari surau atau menjauh dari surau, pertanyaannya balik ke kita. Sudahkah kita memberikan contoh, bukan perintah? Misalnya apa contohnya? Sewaktu kita meminta anak-anak kita datang ke masjid, perintah pertama harus ke diri kita sendiri. Sudahkah kita membangun masjid? Sudahkah kita datang ke masjid? Sudahkah kita memberi contoh kepada anak-anak mereka, membawa mereka ke masjid? Kalau mereka sudah remaja, kemudian kita berikan perintah, dan inilah tantangannya. Kadang-kadang itu sudah telat. Nah, pesan saya adalah bangunlah surau, karena ini adalah sarana the best investment untuk orang tua, untuk kita semua selama hidup di dunia ini, untuk mendapatkan return di akhirat nanti. Amin, amin. Pesan bahasa Inggris sedikit ke anak-anak muda yang sangat haus mendengar. Silakan, Pak Archandra. Well, please allow me to speak in English. For the teenager, please, one thing, explore any opportunity to play together with your parents. If your parents like to do something that's different from what you want, try to adopt it. And for the parents, please try to understand your teenagers. If you don't like what they did, please try to adopt. For example, for the parents, if your kids like to play video games, try to learn about video games. Otherwise, you cannot work together to find any common activity that bring you together. Itu kira-kira pesannya Pak Fazli Jalan. Bagi orang tua, bekerja bersamalah dengan teenagernya untuk mendapatkan aktivitas bersama. Terima kasih.